Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya tidak akan membahas tentang liga, tapi saya akan membahas lebih dalam tentang satu klub Liga Inggris, yaitu Chelsea. Jadi seperti yang kalian semua tahu dan saya sudah pernah bilang di video sebelumnya, Thomas Tuchel dipecat. Jadi setelah kemarin lawan siapa itu Dinamo Zagreb kalah 1-0, kemudian setelah itu Thomas Tuchel dapat telepon dari pemilik Chelsea yaitu Todd Boehly. Telepon 10 menit dipecat. Ya Thomas Tuchel shock sih, sampai dia nggak bisa berkata-kata, sampai dia bilang tolong kasih saya satu kesempatan lagi, tapi akhirnya gagal. Maksudnya Todd Boehly tetap pada keputusannya untuk memecat Thomas Tuchel. Akhirnya ya dia pergi meninggalkan itu dan diganti sama Graham Potter. Nah ini kan jadi sekarang ini Liga Inggris libur 1 bulan karena Ratu Elizabeth kemarin meninggal, rest in peace. Ya, jadi turut berduka cita juga bagi meninggalnya Ratu Elizabeth II. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa sih masalah yang menyebabkan Thomas Tuchel ini dipecat. Jadi kita akan kembali ke zaman, mesti flashback ke sebelum-sebelumnya. Jadi ini semua di awal Tuchel menjabat itu Chelsea lagi sangat terseok-seok, bahkan mereka sampai peringkat 9. Akhirnya mereka memutuskan untuk memecat Frank Lampard, pelatih sebelumnya Thomas Tuchel. Jadi Frank Lampard dipecat, kemudian diganti sama Thomas Tuchel. Di awal dia menangani tim ini mulai perform dengan baik, sampai mereka berhasil di Champions League mengalahkan Real Madrid, kemudian mengalahkan City di Real Madrid di semifinal, kemudian Manchester City di final. Saat itu setelah mereka juara itu, semua langsung kayak kaget, kayak wih, formasinya Tuchel 3-4-3 ini bagus, jadi primadona, bisa mengantarkan Chelsea juara Champions League. Oke, setengah musim pertama Thomas Tuchel 6 bulan itu sukses. Musim berikutnya itu masih sukses. Mereka sering menang, bahkan mereka memenangi Piala Dunia antar klub, dan juga waktu itu masih peringkat 1 liga. Tapi masalah dimulai dari bulan Desember. Di bulan Desember 2021, ya akhir tahun, terus 2021 tuh kelihatannya formasinya Thomas Tuchel ini mulai karatan. Kenapa karatan? Jadi tim-tim lain itu mulai menemukan cara untuk menghadapi timnya Chelsea. Dan kapasitasnya pemain Chelsea ini yang dipunyai oleh Thomas Tuchel ini tidak memadai dengan sistem yang dipakai Tuchel 3-4-3 yang lebih banyak di tengah. Padahal pemain Chelsea ini punya kemampuan untuk bermain di pinggir. Nah jadinya mulai Desember itu sudah mulai agak kalah-kalah, terseok-seok. Kalau seri kadang-kadang menang, tapi menangnya itu jarang menang besar lah. Istilahnya menangnya pun ya paling 1-0 atau menang karena penalti atau apa. Itu sudah mulai kelihatan, jadi sudah mulai agak menurun dikit, tapi masih di papan atas. Waktu itu masih peringkat 2 atau ketiga kalau nggak salah. Peringkat 3, jadi ya masih oke. Tapi setelah itu 2022 itu lebih mulai nampak lagi. Jadi aku lupa ya Januari Chelsea mendatangkan siapa aja. Tapi yang pasti mulai Februari atau mulai Maret, sedikit bahas politik ya. Jadi gara-gara perangnya Rusia Ukraina ini, si Roman Abramovich ini, pemiliknya Chelsea dulu sebelum Todd Boehly, itu melepas kepemilikannya soalnya gara-gara dia Chelsea disanksi sama pemerintah Inggris. Karena itu Abramovich, yang saya yakin banyak fans Chelsea mencintai pemilik ini, karena pemilik ini sudah istilahnya invest banyak di tim ini, membeli banyak pemain bintang, sama mempersembahkan banyak piala. Jadi selama kepemimpinan si Abramovich ini, Chelsea berhasil mendapatkan banyak piala. Jadi dia tuh sudah berkuasa selama dari tahun 2003 kalau nggak salah, 2003, jadi ya hampir 19 tahun lah. Jadi 19 tahunan, kemudian dia
meninggalkan pemilikannya dan sebenarnya Abramovich ini nggak mau dulu. Jadi dia itu kayak berusaha supaya dia tetap bisa memiliki Chelsea, tapi mungkin dengan nama lain atau apa dengan sengaja, tapi akhirnya gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual Chelsea. Nah, Chelsea akhirnya kan mesti menjual menjual kepemilikannya, ya, siapa yang mau beli lah. Jadi tinggi-tinggian harga akhirnya dapat Todd Boehly dari Amerika. Kalau nggak salah dia juga pemiliknya klub basket atau apa, aku lupa juga. Nah, ternyata setelah kemenangan Abramovich lengser, itu Chelsea sudah mulai menurun. Mungkin tidak hanya karena taktik, tapi juga mental. Maka pasti kayak di klubnya itu kan pasti banyak yang terjadi juga. Jadi Abramovich ini setelah pergi, beberapa orang kepercayaannya pun pergi. Jadi maksudnya yang bekerja sama dengan dia. Jadi kayak dia kan ke pemilik. Jadi pemilik itu punya beberapa direktur. Direktur ini juga lepas salah satunya ada namanya Marina yang mengurusi transfer pemain. Kemudian juga ada Peter Cech, legendanya Chelsea, dulu kiper legendanya Chelsea. Kemudian ada beberapa lagi lah mundur. Pas Todd Boehly berkuasa ini, dia betul-betul bekerja sendirian. Dia nggak pakai kayak namanya sporting director, direktur olahraga. Padahal itu penting, terutama juga dalam mengurusi transfer pemain. Nah, dia situasi internal yang gejolak ini yang membuat Chelsea turun dan di tahun 2002, di akhir tahun musim 2022, Chelsea ini peringkat 3, hanya dapat peringkat 3 dan ketinggalan lebih dari 10 poin, 15 poin kalau nggak salah dari City yang pemuncak klasemen, dan Liverpool yang di bawahnya di peringkat 2. Nah gitu, setelah itu kan masih kalau lumayan lah, bagi Thomas Tuchel masuk final walaupun akhirnya kalah sama Liverpool dua-duanya, tapi istilahnya masih bisa membanggakan. Apalagi sebelum jadi pergantian kepemilikan, Thomas Tuchel itu memenangi Coach of the Year, pelatih of the year, karena memenangkan Liga Champions. Jadi penghargaan terbaik pelatih tahunan. Jadi Thomas Tuchel harusnya masih bisa oke. Tapi setelah itu susahnya ini masuki musim 2022-2023, musim sekarang ini. Jadi sebelum itu di pramusim saat persahabatan itu Chelsea itu sudah mulai keteteran. Sampai kalah sama Arsenal 4-0, sampai Thomas Tuchel bilang gini, kelihatannya kita tidak siap untuk menghadapi liga ini. Kan harusnya seorang pelatih kan tidak ngomong gitu. Harusnya kan pelatih kan bisa menguatkan pemainnya lah, memotivasi pemain untuk bisa menghadapi musim walaupun mereka main buruk. Tapi kan kalau dia ngomong kayak gini, apalagi di depan umum, pemainnya kan pasti down juga. Nah ini yang mulai gejolak jadi. Habis itu pas pramusim terjadi perselisihan dan ya, tapi bagusnya juga Chelsea mendatangkan banyak pemain, walaupun banyak juga yang menolak Chelsea. Banyak yang menolak, kemudian ya karena Todd Boehly ini nggak datangkan sporting direktur olahraga, dia bekerja sendiri, dia betul-betul nelpon pemain. Jadinya ya pemain yang datang plan cadangannya. Jadi bukan plan sebenarnya, itu dia mau datangkan kayak Lewandowski, Rafinha, Matis Delik tapi gagal semua, akhirnya plan cadangannya. Jadi katakan Wesley Fofana Khalidou Koulibaly Raheem Sterling, habis itu Marco Kurela, Wesley Fofana, Aubameyang, 6 itu sama beberapa pemain muda semua. Jadi kan kelihatannya kan kalau secara squad, sudah ditambahin pemain ini. Padahal enggak kan. Ini masalahnya juga bukan, jadi kalau tim itu juara liga bukan cuma lihat dari jumlah pemain yang datangkan. Maksudnya, kalau pemain mahal didatangkan semua pasti juara, pasti enggak, harus proses, dan belum tentu juga pemain ini bisa beradaptasi dengan taktik. Dan ternyata pas awal musim ini Tuchel ini juga pemain-pemain ini susah untuk beradaptasi dengan taktiknya Tuchel yang masih tetap bermain dengan 3-4-3. Dan akhirnya mulai ketok juga hasilnya dalam 6 laga Liga Inggris. Mereka 3 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Kalahnya pun kalahnya itu parah. Jadi sempat kalah 3-0 lawan Leeds, sama kalah 2-1 lawan Southampton. Southampton tuh yang biasanya walaupun kalahnya cuma 2-1 ya, tapi Southampton ini bisa jadi lumbung golnya tim besar. Nah, dia sih malah kalah di sini.
Nah itu yang pasti kan heran, kenapa kok bisa kalah. Nah ternyata habis itu pas lawan leg pertama, leg pertama apa itu? Aku lupa namanya. Oh, Champions League. Jadi Champions League lawan Dinamo Zagreb itu jadi semua pemain datang. Jadi sebelum liga itu hampir semua pemain sudah datang kecuali Aubameyang. Nah, Aubameyang datang ke Chelsea karena pengen reuni sama pelatih lamanya yaitu Thomas Tuchel di Chelsea. Itu dulu mereka pernah bekerja bareng di Dortmund. Jadi sekarang reuni sama Tuchel. Nah, habis itu langsung jadi starter di Champions League lawan Dinamo Zagreb di babak grup, dan ternyata kalah 1-0. Permainannya pun sangat buruk, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, itu buruk banget. Jadi betul itu mereka mendominasi bola, mereka menguasai bola, tapi mereka nggak bisa membuat peluang. Kekurangan kayak pemain kreatif, kekurangan finisher. Jadi kayak nggak ada yang bisa cetak gol istilahnya. Dan ya ternyata Wesley Fofana ini juga nggak secepat yang dikira, ternyata juga agak lambat ini pemain, kalah sprint. Kan golnya kan juga karena kesalahan dia juga karena gagal kalah sprint gitu. Kalau itu nggak ada Kepa itu bisa 3-0 Chelsea kalah. Jadi ya Chelsea emang main buruk, dan ya sayangnya Thomas Tuchel ini nggak boleh pemain apa itu plan cadangan. Jadi kalau misalnya formasi 3-4-3 nya nggak berfungsi, itu sudah nggak ada lagi formasi yang lainnya yang bisa apa itu, yang bisa dia adopsi gitu untuk timnya. Padahal kan secara kualitas kan pemain kan harusnya kan dia kan bisa mengatur taktik, dia kan bisa istilahnya kan dengan pemain dari Todd Boehly ini dia bisa merangkai taktik lagi ya, mencoba eksperimen berapa taktik, tapi dia nggak, dia tetap 3-4-3 dan akhirnya dia membuat juga dia dipecat. Tapi ya juga nggak ada itu aja, jadi internalnya juga masih, jadi beberapa pemain itu bersih tegang sama Tuchel juga ternyata yang tergolong keras. Jadi Tuchel ini sering memarahi pemainnya, alih-alih memotivasi malah memarahi pemain. Memarahi itu sebenarnya nggak salah, itu kan disiplin, tapi Anda juga harus, kita sebagai pelatih itu harus tahu cara kapan harus memotivasi, kapan harus mengkritik. Nah, Thomas Tuchel lebih sering mengkritik dibanding memotivasi, itu yang bikin pemainnya takut atau minder. Ditambah lagi ya juga ini ada kehidupan pribadi Tuchel, jadi kabarnya dia juga berselingkuh sama siapa, jadi dia sudah punya pacar, maksud dia pacaran sama yang lebih muda lah gitu lah. Jadi aku nggak tahu itu benar atau enggak, aku sempat lihat berita, dan itu kabar kehidupan pribadi si Tuchel ini menyebar di ruang gantinya Chelsea, sehingga ini mungkin pemiliknya merasa nah ini sudah nggak benar, ini sudah nggak memberi contoh yang baik bagi pemain, jadi ya langsung Todd Boehly nelfon si Thomas Tuchel, maaf ya saya dipecat kamu, terima kasih atas kontribusinya sebelumnya tapi saya harus memecat kamu. Ya Tuchel shock, tapi ya mau gimana lagi, jadi ya dia pergi dengan sedih akhirnya dan diganti sama Graham Potter. Jadi ya sebenarnya Chelsea ini juga masalahnya cukup kompleks ya, yang kita bisa simpulkan itu. Tapi ya juga apa itu, mungkin pelatih, kalau misal kita juga belajar bahwa kalau pelatih misalnya skema ini tidak berhasil, jangan kepala batu juga, istilahnya harus bisa mengubah taktik, harus fleksibel lah secara taktik, nggak cuma terpaku dalam satu sistem, karena kalau satu sistem ini nggak berjalan ya hancur timnya. Mau dibeli pemain seharga Messi Ronaldo pun ya kalau sistemnya sudah nggak berjalan ya susah, ya hampir nggak bakal bisa juga berkembang. Sama juga yang penting juga, jadi faktor selain jadi pelatih itu ada faktor teknis sama faktor non teknis. Jadi non teknis itu penting, gimana cara memotivasi pemain, gimana cara mendisiplin, gimana juga cara manage pemain dengan baik supaya pemain ini mau betul-betul fight, maksudnya betul-betul memberikan segalanya lah untuk klub dan pelatih ini gitu sih ya. Jadi dan juga ya bagi pemiliknya harus datangkan direktur olahraga, dan aku harap nanti kalau pas Chelsea nge-hire si Graham Potter ini, itu pemiliknya bisa lebih sabar lah. Jadi jangan misalnya 10 laga elek dipecat, jangan. Jadi lihat prosesnya dulu. Aku harap pemiliknya ini bisa lebih sabar lah. Lebih sabar, aku malah lebih harap lebih sabar dari Roman Abramovich dulu, karena Abramovich dulu juga sering mecat. Jadi belum 1 tahun dipecat, dikit-dikit dipecat. Jadi
manajer kan pasti takut, maksudnya kan nggak bisa menjalankan skemanya kalau cuma dikasih waktu dikit, jadi harus lebih sabar lah istilahnya gitu. Kecuali kalau sudah buruk, namun sedang pelatihnya sudah kayak Tuchel tadi sudah apa itu sudah nggak tahu ini diapain lagi, tim ini sudah kehilangan ide lah, ya itu baru mungkin bisa dipecat, soalnya ya sudah nggak ada harapan untuk bangkit lagi kalau sudah kayak gitu. Tapi selama pelatihnya masih berusaha untuk bangkit, tetap dukung pelatih itu sih. Ya, jadi ini habis ini Liga Inggris kan libur 1 bulan, jadi ini bisa membuat Graham Potter ini mempersiapkan timnya lagi untuk perform lebih baik. Dan oh ya, untuk Aubameyang kan dia kan pasti sedih toh kan, pelatihnya lamanya kan dipecat, pelatih apa itu Thomas Tuchel dipecat kan, mereka dia kan punya hubungan istimewa. Jadi pemilihan Chelsea itu langsung hubungi, kalau aku yang baca di media ya, langsung hubungi si Aubameyang bilang, ya apa-apa, kita kita rekrut kamu bukan hanya untuk Tuchel kok, tapi juga untuk emang untuk kebutuhan tim ini. Jadi digaransi lah masa depannya pemain ini Aubameyang. Jadi Aubameyang mungkin merasa oh ya oke, saya bertahan di Chelsea, saya tetap melanjutkan coba berjuang untuk Chelsea gitu sih. Nah itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.